teman-teman, ingin berlibur ke luar negeri? Bingung gimana caranya? Ribet? Jangan sampai jadi kebingungan ya. Atau kamu mau berlibur ke Jepang? Jepang adalah negara dengan keindahan alam dan kemajuan teknologi. Indahnya Gunung Fuji, bunga sakura, dan sensasi matahari terbit menjadikan Jepang sebagai salah satu negara tujuan wisata yang menarik. Untuk berkunjung ke sebuah negara dan melewati batas negara tersebut, teman-teman perlu menyiapkan beberapa dokumen sebagai identitas dan jaminan bagi keselamatan kita. Apa? Dokumennya sudah siap? Belum? Yuk sama-sama kita siapkan. Simak video ini ya sampai habis, jangan di skip. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, minasan, ogenki desu ka? Wah, kenapa nih dari awal udah ogenki aja? Ada apa nih? Nah, jadi teman-teman, ini tuh bakalan berhubungan banget dengan topik kita pada kali ini, yaitu tentang peraturan imigrasi, visa, dan juga peraturan masuk ke negara Jepang pada saat pandemi nih. Nah, teman-teman pasti penasaran nih dengan gimana sih Kak regulasinya kalau pandemi gini mau jalan-jalan ke Jepang. Nah, kita mulai dengan visanya dulu nih teman-teman. Jadi visa adalah sebuah surat rekomendasi yang diberikan kepada warga negara asing untuk dapat masuk ke negara Jepang. Tapi ini tuh bukan berarti izin mutlak yang menjamin bahwa teman-teman bisa langsung masuk atau segera masuk ke negara Jepang pada saat itu juga. Nah, keputusan akhir itu tetap berlaku pada saat teman-teman datang ke imigrasi dan pihak imigrasi dapat memutuskan teman-teman bisa masuk ke Jepang ataupun tidak. Nah, bagi teman-teman yang mau liburan ke Jepang nih, nah, Ai sarankan teman-teman juga memiliki asuransi perjalanan luar negeri. Nah, kenapa teman-teman harus punya nih asuransi ini? Karena asuransi perjalanan luar negeri ini akan membuat teman-teman merasa lebih aman apabila terjadi keadaan darurat. Nah, itu teman-teman dapat menikmati perjalanan teman-teman. Nah, kemudian apa lagi sih keuntungan dari jika teman-teman memiliki semacam asuransi, yaitu biaya perawatan medis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa biaya perawatan medis yang ada di Jepang itu lumayan mahal ya teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman sakit ketika perjalanan ke Jepang atau ketika sampai di Jepang, teman-teman memiliki perlindungan dan teman-teman mendapatkan perawatan medis tanpa membayar langsung secara tunai dan tanpa khawatir. Nah, kemudian apa sih fungsi dari asuransi ini selain dari kedua item tadi, yaitu karena perjalanan ke luar negeri, asuransi ini memberikan teman-teman semacam informasi mengenai pelayanan rumah sakit, kemudian jasa penerjemah bahasa atau jasa penerjemah kesehatan, kemudian perawatan medis yang seperti Ai bilang tadi, perawatan medis yang tanpa harus membayar tunai. Nah, teman-teman kalau hendak membuat visa, yang pertama kali harus teman-teman lakukan ialah datang ke kantor kedutaan besar Jepang atau kedutaan besar Jepang di Indonesia. Nah, teman-teman harus menyiapkan dokumennya, kemudian baru pergi ke sana. Nah, untuk visanya sendiri itu kalau visa kunjungan itu berlaku sekitar 15 hari untuk visa kunjungan. Nah, teman-teman kecuali ingin mengajukan visa tinggal untuk lebih dari 90 hari. Nah, untuk visa ini sendiri biasanya diurus selama 2 hari kerja. Nah, kemudian teman-teman bisa datang ke kedutaan besar Jepang di Indonesia ini di kota-kota besar seperti di Jakarta, kemudian ada di Surabaya, Makassar, Denpasar, dan juga Medan.
Nah, teman-teman, visa yang dapat digunakan jika teman-teman ingin berkunjung ke negara Jepang ini dapat dibagi menjadi 3 visa, yaitu visa single entry, visa multiple entry, dan juga visa transit. Nah, untuk biaya visanya sendiri, teman-teman bisa lihat di bawah ini. Nah, nanti saya tuliskan untuk biaya visanya sendiri. Nah, teman-teman, untuk mengurus visa ini, teman-teman harus datang pada hari kerja, pada saat waktu kerja, yaitu pada hari Senin sampai Jumat, itu kecuali dari hari libur nasional. Nah, kemudian pengajuan dapat diajukan untuk visanya sendiri, itu pengajuan visa pukul 8.30 sampai dengan pukul 12. Kemudian untuk pengambilan paspor itu bisa dari jam 1.30 sampai jam 3. Nah, kemudian pembuatan visa. Nah, apa saja sih teman-teman yang harus teman-teman perhatikan ketika membuat visa ini? Teman-teman perhatikan kalau teman-teman ingin mengurus visa ke Jepang. Nah, yang pertama ialah permohonan visa tidak dapat diterima apabila seluruh persyaratan tidak dipenuhi. Nah, setelah permohonan teman-teman diperiksa, apabila diperlukan dokumen lain sebagai tambahan, akan diminta kemudian. Nah, kemudian permohonan visa hanya akan diproses sesuai dengan wilayah yurisdiksi masing-masing. Nah, ini nih kayak 5 kota besar yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, kemudian proses pembuatan visa minimal 4 hari kerja. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan jika teman-teman ingin mengurus visa ke Jepang. Nah, yang pertama, WNI pemegang paspor selain paspor memerlukan visa masuk ke Jepang. Nah, bebas visa hanya berlaku untuk kunjungan maksimal 15 hari. Bila berencana untuk tinggal lebih lama, seperti bekerja, kayak belajar, atau menempuh pendidikan, wajib mengajukan permohonan visa dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Nah, kemudian teman-teman, bila ada penggantian paspor atau perubahan nama, itu wajib melapor atau melakukan registrasi kembali dengan mengikuti ketentuan yang berlaku tentunya saja, teman-teman. Nah, kemudian warga negara Indonesia pemegang e-passport yang masuk ke negara Jepang tanpa melakukan registrasi, tentu saja registrasi bebas visa sebelumnya, maka bakalan dicekal nih teman-teman di bandara. Nah, kemudian jika ada warga negara Indonesia yang pernah dideportasi dan atau dalam masa cekal pernah melakukan pelanggaran hukum baik di negara sendiri, di negara Jepang ataupun di negara lain, nah kemudian persyaratan teman-teman itu nggak bakalan bisa masuk. Nah, kemudian persyaratan dokumen di Jepang itu adalah kayak yang harus disiapkan di dalam mengurus dokumen itu. Nah, yang pertama tentu saja yang teman-teman butuhkan, dokumen-dokumen yang teman-teman butuhkan yaitu paspor asli yang berlaku 6 bulan minimal masa keberangkatan. Nah, antisipasinya 3 bulan masa berlaku visa sampai dengan ketibaan di Jepang dan maksimum 90 hari masa tinggal di Jepang. Nah, kemudian yang kedua yang teman-teman butuhkan ialah surat sponsor pribadi dalam bahasa Inggris untuk Jepang yang diketik di atas kop surat toko atau perusahaan dan dicap oleh perusahaan, ditandatangani oleh si penjamin. Kalau misalnya teman-teman ingin menempuh pendidikan, bisa di lembaga pendidikan itu kayak universitasnya. Kemudian 1 set fotokopi bukti keuangan pribadi, tabungan, rekening, dan rekening koran 3 bulan terakhir yang minimum 20 sampai 25 juta. Nah, kemudian nama yang tertera atas nama pemilik, kemudian tabungan itu biasanya sih 20 juta udah cukup, atau melampirkan deposito serta rollover perpanjangan, dan jangan melampirkan bukti keuangan teman-teman yang minus. Nah, kemudian yang nomor 4, formulir permohonan visa ke Jepang tentu saja. Lalu dokumen yang disiapkan ialah fotokopi SIUP bagi pemilik perusahaan, surat izin perusahaan gitu. Nah, kemudian foto terbaru berwarna ukuran 4,5 x 4,5 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang harus putih. Nah, kemudian badan tegak lurus, tidak miring, dan juga tidak boleh terlihat gigi. Nah, kemudian yang ketujuh, 1 set fotokopi KTP atau fotokopi kartu keluarga atau akte kelahiran masing-masing jika satu keluarga yang ingin berangkat. Jadi yang ke-8 kemudian ada surat ganti nama apabila nama tidak sesuai dengan paspor, akte keluarga atau akte nikah, KTP, dan surat-surat lainnya.
Nah, kemudian yang ke-9 yang harus teman-teman siapkan ialah fotokopi akte lahir anak apabila teman-teman membawa anak ke Jepang. Nah, kemudian yang ke-10 yang harus teman-teman siapkan ialah fotokopi kartu pelajar atau surat pernyataan dari sekolah, universitas, tempat teman-teman menempuh pendidikan. Nah, kemudian yang nomor 11, ya teman-teman harus siapkan print out tiket pesawat dan konfirmasi hotel yang teman-teman tempati selama di Jepang. Yang terakhir teman-teman, jadwal perjalanan yang harus teman-teman berisi kegiatan teman-teman, apa aja sih kegiatan yang teman-teman mau lakukan saat teman-teman berada di Jepang nanti nih teman-teman. Nah, jadi itu aja nih dokumen-dokumen yang perlu teman-teman siapkan dan juga hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan kalau teman-teman ingin melakukan perjalanan ke Jepang. Kak, ini kan pandemi nih, gagal dong kita mau jalan-jalan ke Jepang. Aduh, gimana nih? Aduh, nggak bisa. Teman-teman tetap bisa jalan-jalan ke Jepang walaupun pada masa pandemi masih bisa menikmati keindahan di Jepang. Nah, jadi teman-teman, akan berbagi tips nih pada teman-teman yang pengen liburan ke Jepang selama pandemi. Nah, syarat dan ketentuannya tuh sebenarnya nggak jauh berbeda teman-teman dari yang sebelumnya. Wah, Kak, aku tuh nggak ingat yang sebelumnya tuh terlalu panjang, belibet, dan segala macam. Jadi akan hyper mudah dan persingkat. Nah, yang teman-teman butuhkan yaitu form visa atau surat permohonan visa. Nah, kemudian pas foto 4x5, kemudian COE kalau teman-teman mau tinggal lebih lama, lebih dari 90 hari. Lalu resident track. Nah, itu semacam penjamin yang harus diisi oleh instansi, lembaga, atau sekolah. Nah, jadi teman-teman jika yang mau melanjutkan pendidikan atau bekerja, resident track ini bisa diisi oleh perusahaan atau tempat kalian sekolah kayak gitu. Nah, jadi isi dari resident track ini adalah perjanjian jika teman-teman telah sampai di Jepang, teman-teman harus mentaati protokol kesehatan, mengikuti karantina selama 14 hari dan tidak memakai kendaraan umum. Nah, biasanya teman-teman harga dari visa untuk ke Jepang ini sekitar 400 ribuan dan paling lamanya itu 5 hari masa kerja. Nah, setelah proses selesai, paspor, visa, COA, dan resident track milik teman-teman akan dikembalikan dengan sudah dicap oleh Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Lalu setelah itu visa yang kita dapatkan akan ditentukan maskapai keberangkatan kita. Nah, kalau sekarang kira-kira harganya 9 sampai 12 juta. Tuh, jadi buat teman-teman yang mau liburan ke Jepang harus menyiapkan budget agak sedikit lebih banyak ya. Nah, kalau salah satu syarat wajib libur ke Jepang atau negara Jepang itu ialah wajib tes PCR. Nah, hasil PCR ini harus kurang dari 72 jam ketika teman-teman tiba di negara Jepang. Nah, biasanya kalau begitu teman-teman harus ambil tes PCR yang 1 hari udah jadi kayak gitu. Nah, harganya itu sekitar 1,8 juta lah untuk perjalanan ke Jepang itu. Nah, perjalanan itu cuma 8 jam. Nah, kemudian yang perlu teman-teman perhatikan, sebelum landing, pramugari itu bakal membagikan 6 kertas. Nah, 2 kertas itu berisi informasi mengenai tahapan landing dan di mana tempat kita bakalan karantina. Nah, kemudian 2 form lagi teman-teman, ada form isian untuk tes PCR. Nah, setelah landing kita akan dites PCR lagi dan 2 form sisanya isian untuk imigrasi dan juga bea cukai. Nah, ketika landing pesawat itu akan ada 4 tahapan ke teman-teman landing di Jepang. Nah, harus teman-teman ikuti nih tahapan ini. Yang pertama, kita akan dibimbing nih, ditanyain tentang hasil tes PCR kita di negara asal. Kemudian tentang resident track kita, kayak siapa penjamin kita selama kita berada di negara Jepang. Nah, kemudian yang ketiga itu dia bakal menanyakan di mana tempat kita akan karantina, dan yang terakhir yaitu penjemputan. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini, kita tuh nggak boleh menggunakan fasilitas umum atau kendaraan umum. Jadi harus ada pihak yang menjemput dari bandara. Dan juga pada saat karantina kita harus melakukan pelaporan kesehatan. Nah, setelah ditanya-tanya nih, kita bakalan melakukan tes PCR lagi nih. Pada saat tes ini yang diambil adalah air liur atau saliva. Nah, jadi masing-masing akan diberikan semacam tabung kecil. Nanti Ai lihat gambarnya di sini. Nah, selanjutnya akan kita disuruh menunggu kurang lebih sekitar 40 menit untuk melihat hasilnya. Nah, setelah itu akan diinformasikan kepada teman-teman nih hasil tes PCR. Nah,
kita tuh bakalan dikasih semacam kertas yang isinya tuh ada nomor. Nah, kemudian di kertas, jika teman-teman dapat kertas warna pink, itu artinya teman-teman negatif dan dari COVID. Nah, kemudian kalau positif akan dapat kertas berwarna biru nih teman-teman. Nah, setelah itu kita bakalan menuju ke imigrasi dan kemudian ke bea cukai, lalu ke imigrasi, ke bea cukai, lalu dilakukan penjemputan. Nah, setelah itu teman-teman bebas nih buat liburan, have fun atau senang-senang ke Jepang. Nah, mungkin itu saja yang bakalan Ai sampaikan pada kali ini. Nah, udah excited belum? Udah siap belum teman-teman liburan ke Jepang? Oke, siapin kopernya. Sekian dulu informasi dari Ai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia.